Halo sobat pembelajar, kali ini kita akan coba untuk membuat animasi dengan menggunakan Adobe Animate, atau kalau saya masih terbiasa dengan Adobe Flash karena emang tidak terlalu sensitif. Nanti seberapa sensitif atau gimana ya, nanti kita bisa coba lihat dan bandingkan perbedaannya. Untuk gambar vektor sendiri kalian bisa dapetin bisa di Playpic, atau kalian googling juga, cari vektor download. Di sini akan banyak sekali yang kalian bisa ambil untuk vektor sendiri. Bila memang tidak ingin mengcustom sendiri desain atau ada kebutuhan cepat dari pekerjaan kalian. Oke, di sini kita sudah punya materinya yang di-download dari source link yang saya sampaikan tadi. Jadi vektornya bisa diambil di mana aja. Yang sudah ready, kita mungkin tinggal modif aja ya. Jadi tinggal modif di mungkin pakaiannya atau rambut yang membedakan dengan source dari aslinya. Dan di sini ada karakternya. Kita bisa pindahkan untuk membuat animasi. Kita copy, kemudian paste karena ini saya pakai AI 2022, jadi mungkin lebih kompatibel di sini. Coba buka baru, kita paste di sini. Oke. Tidak butuh bayangan ini. Sangat mudah. Kita grouping dulu. Kemudian untuk layarnya sendiri kita tinggal ikutin aja dari layar gambar yang kita masukkan. 813, mungkin kita bisa bikin 820. Ini ada space atas bawah. Kemudian untuk lebarnya 247, berarti kita bisa kasih 50. Oke, untuk gambar kita taruh di center. Mungkin kita bisa lebarkan lagi. Ini nggak terlalu bermasalah pas kita untuk mempublishnya ke image GIF. Ini nanti akan bisa disesuaikan lagi dan otomatis. Oke, kita pertengahkan lagi. Nah, untuk animasi sendiri kita butuhkan mungkin karena ini karakter, jadi kita harus memperlakukannya juga hampir sama dengan tubuh kita sendiri. Jadi di sini juga ada persendian, jadi letak-letak sendinya itu di mana aja. Jadi nanti mungkin ini tergantung juga sih kebutuhan kalian, ingin seberapa detail untuk pergerakan animasinya. Jadi ini kita bisa break. Ini ada bagian kepala, kemudian juga nanti ada lengan. Ya, untuk hal ini kalian setelah memindahkan dari Adobe Illustrator mungkin perlu berhati-hati dengan maskingnya ya. Jadi seperti yang kita temui di ini, saya contohkan maskingnya itu seperti apa.
kita coba break ini. Maskingnya terlalu banyak, jadi kalian harus berhati-hati karena ini bisa membuat size dari output GIF kalian itu akan menjadi besar, karena kadang ini maskingnya bisa over seperti ini. Jadi dimensi karakter kalian itu sebenarnya hanya sebatas kotak ini, tapi karena maskingnya terlalu besar maka layar di output pas kalian publish ke GIF animasi juga akan masuk juga, walaupun nggak kelihatan. Oke, ini setelah animate, beda antara animate dengan flash sebenarnya nggak terlalu jauh beda, cuma saya masih lebih suka menggunakan flash walaupun sudah tidak diupdate lagi, karena animate sendiri adalah updatean terakhir dari flash, jadi outputnya juga sudah HTML5, jadi karena SPF juga di browser sudah nggak kompatibel. Ini saya pakai flash. Di sini ada karakter yang sudah saya pindahkan, kemudian juga ada yang sudah saya modif. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah kita membagi tubuh dari karakter ini menjadi part-part yang dibutuhkan untuk dianimasi. Jadi di sini ada bagian kepala, ini rambut bagian belakang, ini harus diletakkan. Kita akan mengaturnya di timeline ini. Jadi untuk kepala, untuk penambahannya juga harus jelas agar kita nggak bingung pada akhirnya. Kepala, terus ini juga mungkin saya nggak perlu terlalu detail untuk gerakan tubuhnya ya. Jadi ini saya bisa grouping jadi body. Nah, perlu diperhatikan untuk ini hampir sama dengan tubuh kita. Jadi di sini ada seperti ada tiga sendi. Jadi kita ambil untuk bahu, lengan, kemudian juga telapak tangan. Kalau kalian ingin lebih detail lagi, ini juga nanti kalian bisa pecah lagi. Tapi mungkin kita nggak terlalu butuh sedetail itu ya. Jadi ini kalian bisa detail lagi di movie clip masing-masingnya. Jadi kalian convert to symbol, jadi dijadikan movie clip karena ini nanti akan digerakkan. Untuk peletakan center ini juga berpengaruh nantinya. Jadi kalian harus letakkan pada pangkal persendian. Kalau kita letakkan pada posisi center, maka nanti ketika akan bergerak dia akan seperti ini. Jadi agak sulit buat kalian untuk membuat animasi yang smooth. Jadi ini juga harus disesuaikan dengan letak sendi kita. Kita taruh di sini, maka bahu kita akan seperti sendi normal. Jadi ini akan mengikuti sama perlakuannya untuk semuanya. Jadi untuk pusat sendi kita letakkan posisi ini di gambar. Ini juga sama, masing-masingnya seperti itu. Ini juga kita break lagi sendinya.
kita buat terpisah. Kita beri nama, karena dia ada kiri kanan, kita beri nama bahu 1, nanti yang sebelah kanannya kita beri nama bahu 2, sama dengan lengan dan telapak tangannya juga beri nama, terserah kalian. Karena ini juga penamaan ini juga berguna juga untuk kita untuk mengidentifikasi ketika ada gerakan yang aneh, jadi kita bisa langsung memperbaikinya. Telapak 1 nanti juga akan sama dibuat. Selanjutnya, setelah semua di break, pecah-pecah dan diberi nama masing-masingnya. Nah, karena GIF animation itu dianggap sebagai movie, sebagai video, jadi kita nggak bisa menempatkan animasi di dalam movie clip. Jadi kita harus meletakkannya di timeline seperti ini. Jadi kita atur semuanya. Terutama biasanya kan kalau di Flash sangat enak untuk melakukan animasi di dalam movie clip. Jadi ketika kepala ini bergerak, gerakan mata dan gerakan mulut ya akan otomatis ikut. Cuma kalau untuk membuat GIF animation itu semuanya harus diletakkan di timeline luar. Ketika ini dipublish, ini juga akan ikut, jadi dia akan membaca timeline ini, jadi seperti timeline video. Jadi yang kita lakukan adalah mengeluarkan semua yang ada di dalam movie clip untuk dipindahkan ke page ke slide luar. Jadi di sini kita melakukan animasinya seperti mata, ini kiri kanan saya sudah buat. Jadi karena ini simetris, jadi kiri dan kanan tinggal di copy aja. Sesuaikan. Nanti ketika ini sudah selesai, yang di dalam movie clip kepala ini kalian bisa hilangkan matanya, jadi hanya tinggal bagian luarnya aja. Juga kita copy. Kita samakan agar tidak aneh dan tetap simetris. Jadi gerakan matanya sudah ada, kita tinggal buang yang di dalam movie clip ini. Jadi semuanya terletak di luar. Di blinking eyes yang sudah ada, coba jalankan. Nah, bila kalian ingin menggerakkan pet atau kepalanya, ini kalian bisa gabung. Contohkan, jadi saya ingin menggerakkan kepalanya ketika dia berbicara, jadi dia menggoyangkan kepalanya. Ini
Saya break. Di break itu dengan Ctrl E, atau di sini juga ada break apart, jadi tinggal klik aja. Kalau yang kalian nggak akan ada animasi, di grouping lagi. Group itu Ctrl G untuk shortcutnya. Jadi kalian bisa jadikan menjadi satu multi klik. Oke, untuk titik sentralnya biarkan saja di sini karena disimetris. Jadi di sini kita akan coba menggerakkan kepalanya. Buat set frame. Oh iya, untuk kepala juga kalian harus perhatikan peletakan sendi untuk kepalanya, untuk pergerakannya agar lebih real. Kalian bisa coba geser kiri kanan. Nah, untuk mata yang sudah kita movie clip, kita akan set sesuai dengan pergerakan kepala. Jadi mungkin untuk membuat animasi GIF emang PR banget sih. Kita akan ikuti kemiringannya. Kita set keyframe. Dan kita coba aja. Kita coba kembalikan klik post frame. Sudah mengikuti. Jadi untuk agar tidak terlalu ribet, jadi pas ketika dia bergerak di animasi ini, sebisa mungkin untuk kedipan mata atau gerakan mulut itu kita bisa jangan dikasih posisi gerakan yang lain dulu. Jadi biarkan dia statis seperti ini, baru digerakkan mata dan mulutnya. Ini juga mencakup dengan bagian tubuh yang lain bila dia ada aksesoris di pakaiannya juga, itu juga akan bisa mengikuti. Jadi di sini saya cuma ingin membuat note bahwa ini harus diletakkan di luar. Jadi problem yang sering dihadapi adalah kok udah digerakin di movie clip tapi nggak pas di publish ke GIF-nya itu nggak keluar ya, karena problemnya seperti itu. Jadi ini emang semuanya harus ditempatkan di luar. Ketika dia miring seperti ini, kalian bisa blink. Jadi sepanjang dia tidak melakukan pergerakan animasi di sini, kalian usahakan jangan menambahkan animasi yang lain.
karena biasanya bakal terasa aneh. Nah, ketika dia sudah di sini, kalau kalian ingin menggerakkan bibirnya, ini juga bisa. Jadi kalian tinggal atur aja kemiringannya dan posisinya yang tetap simetris dan nggak aneh. Setelah kita selesai dengan matanya, kita coba untuk menggunakan bagian mulutnya karena kita butuh untuk gerak bibirnya untuk kita buat animasinya. Jadi nanti animasi GIF yang kita buat ini akan sinkronis dengan audio. Jadi kita perlu menggerakkan bibirnya. Jadi kita bisa mode kembali gerak bibirnya. Ini nanti mungkin kita bisa copy paste dari tiap timeline-nya. Nah, untuk pergerakan seperti ini hampir sama dengan bagian mata tadi. Jadi kita pilih salah satu bagian mulut aja untuk kita animasikan ketika dia melakukan gerakan kepala. Jadi mulut juga akan mengikuti gerakan kepala. Kita coba ambil ini, kita jadikan movie clip karena kita harus menjadikannya movie clip untuk menggerakkannya. Kemudian kita buat lagi set keyframe di sini, posisi akhir gerakan kita sesuaikan. Jadi untuk melihat apakah ini sudah pas berada di tengah, jadi kalian bisa lihat titik-titik ini. Jadi bisa ditarik garis lurus dari atas ke bawah. Ini apakah dia udah simetris atau belum? Kalau belum bisa disesuaikan lagi. Sudah, kita buat turunnya. Dia sudah mengikuti gerakan kepala. Bila kalian ingin di bagian kosong ini si karakter masih terus bicara, kalian bisa copy ini. Kita di bagian sini. Nah, ini disesuaikan kembali karena kan emang posisinya udah berbeda dari yang sebelumnya. Sama seperti tadi, untuk melihat apakah dia sudah simetris atau belum, bisa dikira-kira untuk titik tengahnya, tapi ini sudah jadi panduan sih. Sama Oke, kita coba testing.
Oke, untuk gerakan kepala saya rasa cukup. Jadi kita coba kembali ke belakang. Jadi ini adalah vektor desain vektornya yang bisa kita buat sendiri ataupun bisa kita gunakan vektor-vektor free dari link-link yang sudah saya sampaikan tadi, dan kalian bisa searching sendiri di internet, itu lumayan banyak, jadi bisa dimodif lagi. Ini ada beberapa yang sudah saya buat animasinya. Jadi untuk memindahkannya atau publishnya menjadi GIF, saya menggunakan kembali lagi ke Animate, karena emang di Flash sendiri outputnya tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Jadi saya ingin latar belakangnya ini transparan, gambarnya juga lebih tajam kalau di Animate. Apa yang kemudian kita lakukan? Jadi di sini ada dua cara kita bisa publish GIF animationnya dari Animate, atau kita bisa menggunakan tools lainnya, yaitu kita coba nanti dengan Photoshop. Pertama kita coba dulu yang kita publish dengan Animate-nya, bawaannya. Jadi di sini ada beberapa yang sudah dibuat. Kita coba play. Ini adalah posisi diam. Ini adalah posisi saat berbicara. Alternatifnya, jadi dari animasi ini kita bisa buat beberapa pose. Ini adalah untuk menjelaskan sesuatu dengan menunjukkan ke sisi sebelah kanan. Nah, untuk apabila karakter kalian berada di sisi kanan dan ingin menjelaskan sesuatu di sebelah kiri, jadi yang kita lakukan ini bisa kita mirror atau di flip. Jadi nanti kita coba untuk yang versi flipnya. Nah, ini nanti sebelum dipublish ini kita rotate lagi gambarnya. Jadi dia akan kembali seperti karakter-karakter yang lainnya yang sebelumnya. Jadi rambutnya juga belahnya ada di sebelah kiri. Ini juga jangan lupa ketika ada name tag dan ada logo perusahaan, ini juga harus di mirror atau di flipping. Kemudian ini adalah ekspresi menjelaskan yang kedua, yang menunjukkan ke sisi sebelah kanan. Untuk sisi kirinya kalian hampir sama dengan yang tadi, tinggal di flipping aja. Kemudian ini adalah untuk interaksi kuisnya. Jadi di sini ekspresi ketika jawaban benar atau ketika berhasil menjawab sesuatu, atau ini biasanya diletakkan di kuis atau aktivitas dalam modul pembelajaran. Kemudian ini adalah feedback ketika jawaban salah.
Baik, kita mulai saja step untuk mempublish dalam bentuk GIF. Jadi tinggal export, kita pilih export animate GIF. Nah, kita coba on. Hasilnya saya pikir ini tidak maksimal karena terdapat bintik-bintik di line-nya, jadi line-nya tidak rata. Kita coba preview. Setelah kita preview, outputnya seperti ini. Jadi tetap ada bintik-bintik di pinggir-pinggir atau di line si karakter. Kita bisa menyesuaikan, ini yang saya maksud di awal. Jadi setelah ini siap, jadi seberapapun lebar atau tinggi animasi yang kita buat, kita bisa menyesuaikan otomatis dengan mencentang ini atau tidak. Kita coba save dulu. Dulu kita coba buka hasilnya. Seperti yang sebelumnya kita preview, jadi gambarnya memang ada seperti bintik-bintik di line-nya. Kita coba menaikkan size-nya. Kita ini juga akan berubah kualitasnya. Ya, kualitasnya lebih lumayan ketimbang yang awal. Jadi di sini sepertinya semakin tinggi dimensinya akan menjadikan gambar ini jadi high res juga. Coba 300. Kita preview. Jauh lebih bagus, hanya saja dengan size sebesar ini tentu akan berat ketika kita
memasukkan ke dalam modul, apalagi ini untuk diakses dengan internet. Membuat GIF animasi ini dengan tambahan tools lain ya, seperti yang saya bilang sebelumnya. Jadi tools itu saya gunakan Photoshop. Jadi caranya gimana? Nah, terlebih dahulu kita harus ekspor ini menjadi PNG, karena saya mau menginginkan latarnya itu transparan. Jadi caranya itu kita klik file, export movie. Kita di GIF ini kita beri nama yang sesuai. Ini tujuannya adalah agar tidak membingungkan kita source, antara source dengan hasilnya. Jadi tiap source itu punya satu nama dan satu output. Kita save di sini. Kita pilih PNG sequence karena kita butuh ini menjadi frame by frame nantinya outputnya. Nanti kita bisa lihat terbesar. Kita coba normal dengan 72 dpi. Sini lihat size-nya dulu. Ini defaultnya adalah 72 ya. Kita pilih minimum image area agar dia nggak terlalu banyak ruang kosong. Kemudian kita ekspor. Oke, kita lihat hasilnya. Ini adalah folder yang tadi kita buat. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi nanti dia akan menjadi frame by frame. Jadi ditempatkan di dalam Photoshop. Ini otomatis akan menyusun sendiri karena dia ada penamanya juga sudah berurut. Oke, sekarang kita coba buka Photoshop-nya. Kita import gambar-gambar ini ke Photoshop. Ini kita buka. Kita langsung buka gambar tadi. Ini jangan lupa dicentang ya. Kalau ini tidak dicentang atau tidak di checklist, maka dia akan hanya mengopen satu image ini aja. Cuma kalau kita centang, dia otomatis mengurutkan semua gambar. Open. Ini frame rate-nya ini kita bisa atur kecepatan dari animasi yang akan kita buat. Saya biasanya default untuk flash sendiri sebenarnya 24 sampai 29 frame per second. Jadi kalau saya terbiasa dengan 20, jadi nggak terlalu cepat juga. Ini sudah jadi, sudah masuk.
Kita coba ekspor. Kita ekspor GIF-nya itu dengan mengklik file, kemudian ekspor, kemudian pilih save for web. Oke, seperti ini hasilnya. Coba preview. Jauh lebih bagus ketimbang kita publish dengan animate. Oke. Ini pilih terdapat beberapa settingan. Ini untuk transparan atau tidaknya. Kemudian yang perlu diperhatikan juga ini apakah dia akan looping terus atau mengulang terus atau hanya sekali berjalan. Untuk posisi idle saya selalu membuatnya menjadi mengulang. Jadi ketika slide dalam pembelajaran itu selesai, biasanya dari sisi audionya selesai, tetap ada animasi di dalam slide tersebut. Jadi ini kita biarkan untuk looping terus. Ini di sini adalah kita bisa melihat juga berapa size file yang kita buat ini. Ini kita bisa turunkan atau kita bisa sesuaikan dengan dimensi yang benar-benar kita butuhkan di dalam slide kita. Saya hanya butuh tinggi 600 atau 500. Dia akan refresh kembali dan size-nya berkurang jadi 1,488 megabyte. Kemudian kita save di tempat tadi. Oke, namanya kita samakan ya, agar kedepannya kita nggak bingung ketika ada revisi dari animasinya. Jadi kita tinggal rubah source flashnya atau source animate-nya. Bisa lupa. Sini juga ada format pilihan formatnya, jadi bisa HTML atau image saja. Dengan yang saya butuhkan adalah GIF, jadi saya ekspor ke GIF. Oke, selesai. Kita lihat outputnya. Ini sudah jadi 1,525 kilobyte. Oke. Seperti ini. Jadi ini masih, buat saya sih ini masih kurang memuaskan. Biasanya hal yang saya lakukan ketika gambar itu nggak tajam, jadi saya akan kembali lagi ke animate-nya, kembali ke proses awal. Jadi PNG sequence ini saya akan hapus, jadi saya buat ulang. Caranya sama seperti tadi, hanya saja bedanya di sini kita naikkan DPI-nya, resolusinya.
Saya akan naikkan sampai 100, kita coba. Oke, selesai. Kemudian ini muncul gambar-gambar baru, dan yang sudah dinaikkan. Kemudian kita open yang baru, kembali checklist image sequence-nya, klik OK. FPS yang saya butuhkan hanya 20. Oke, selesai. Kita kembali ekspor. Oke, size-nya juga bertambah, dan karena emang ada perubahan di dimensinya, jadi kembali saya buat lagi. Saya hanya butuh tinggi 600. Oke, kita preview dulu. Lebih baik kita save, kita replace aja yang gambar tadi. Selesai. Coba buka. Lumayan. Jadi misalkan kalian nggak puas dengan ketajamannya, kalian bisa ulangi lagi langkah seperti tadi. Kita naikkan lagi DPI-nya di animate-nya, dibuang gambar-gambar yang sudah ada di sini. Jadi dia akan replace, akan membuat gambar baru dengan DPI yang lebih tinggi. Ini juga harus kita perhatikan juga. Jadi semakin tajam gambar, size-nya juga akan menjadi lebih besar. Jadi sebisanya gunakan seperlunya aja. Kalau emang ini gambar-gambar ini akan dijadikan bahan materi untuk di streaming atau untuk belajar online. Jadi untuk ukuran seperti ini saya sih sudah nggak masalah. Kalau ingin lebih tajam tentu berefek pada size-nya. Oke, kita coba gambar lain, atau kita coba gambar ini juga. Kita robah DPI menjadi 150. Yang sudah ready saya hapus dulu. Setup baru 150. Kita buka baru, buka ini bercentang dan semakin tinggi DPI-nya maka dia akan loading semakin lama juga ya. 100. Oke. So, kita refresh gambar tadi. Kita coba lihat hasilnya seperti apa. Size-nya juga naik. Hasilnya lebih tajam juga ketimbang yang tadi.
Nah, untuk yang eh, gambar ingin di flip gimana? Nah, coba kita lakukan juga di sini. Kita ekspor movie, kita buat sesuai namanya foldernya. Kita ekspor, kita save sebagai PNG sequence, resolusi sekitar 200. Ekspor. Oke, selesai. Kita open di Photoshopnya. Nah, untuk proses memutar gambar kita bisa lakukan di sini. Jadi ini kita di flip aja, dia akan seperti gambar-gambar yang lainnya. Apa tadi saya tekankan lagi untuk flip bagian dalamnya, karena emang kadang kita sering lupa untuk memutar seperti name tag atau logo ini. Jadi nanti ketika hasilnya malah jadi revisi. Oke, kita ekspor. Oke, loading lebih lama. Size-nya lumayan besar. Saya butuh 600 untuk tingginya. Dan kita set. Kita preview dulu apakah ini perlu saya loop, atau untuk penjelasan ini saya pikir nggak perlu di loop, jadi dia hanya cukup menunjukkan sekali aja, kemudian kita combine dengan gambar yang lain. Jadi saya perlu sekali putar aja, kemudian kita save, kita samakan namanya. Oke. Coba running, filenya juga size-nya jelas lebih besar. Jadi seperti inilah cara membuat GIF animation dengan menggunakan Flash ataupun Animate untuk GIF, untuk membuat hasil yang lebih bagus atau lebih high res. Kita bisa gunakan tools Photoshop sebagai tambahan. Kenapa sih kita nggak buat animasi ini di Flash aja atau di Animate aja? Untuk beberapa software atau tools pembelajaran
terkadang juga udah nggak support lagi dengan SWF. Jadi untuk gambar-gambar animasi kita masih menggunakan GIF animation. Itu seperti tools yang saya pakai, Storyline, dan juga mungkin bisa juga dipergunakan untuk PowerPoint. Jadi dari saya cukup sekian. Semoga ini bermanfaat dan kita akan kembali lagi nanti dengan pembahasan yang lain. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga berfaedah untuk semua orang. Terima kasih semua.